membandingkan pecahan menggunakan gambar ini mudah ya. Tinggal perhatikan gambarnya saja. Perhatikan gambar yang dibentuk oleh 1/2 dan 1/3. Dari gambar kita bisa lihat langsung bahwa daerah 1/2 ini lebih luas daripada 1/3. Berarti 1/2 lebih besar daripada 1/3. Selanjutnya 2/4 dan 3/4. Bisa lihat ya, 2/4 lebih sedikit yang di warna hijau daripada 3/4. Berarti 2/4 ini lebih sedikit, lebih kecil daripada 3/4. Dituliskan seperti ini, 2/4 lebih kecil daripada 3/4. Oke, untuk membandingkan pecahan menggunakan garis bilangan ini cukup mudah. Cukup perhatikan bahwa semakin ke kanan nilainya semakin besar. Semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Jadi coba lihat, 1/2 dibandingkan dengan 1/3. Berarti 1/2 ini lebih besar daripada 1/3. Lihat daerah yang dibentuk juga ini lebih besar, lebih ke kanan daripada 1/3. 1/3 dan 2/3. Maka yang lebih besar adalah 2/3 karena dia lebih ke kanan. 2/3 dan 2/4. Yang lebih besar adalah 2/3. 3/4 dan 4/5. Yang lebih besar adalah 4/5 karena dia lebih ke kanan. 5/6 dan 3/6. Yang lebih besar adalah 5/6. 7/8 dan 1/2. Yang lebih besar adalah 7/8. Oke, jelas? Jadi ingat, semakin ke kanan nilainya semakin besar. Saya ulang ya, semakin ke kanan semakin besar. 1/8, 2/8, yang lebih besar adalah 2/8. 3/8 dan 2/3, yang besar adalah 3/8. 4/8 dan 3/8, yang besar adalah 4/8. Oke, saya rasa cukup untuk garis bilangan. Oke, kita akan belajar untuk membandingkan pecahan yang penyebutnya sama. Saya kasih contoh. 3/5 dan 2/5. Perhatikan penyebut 5, penyebut 5, sama penyebutnya. Jika seperti ini, maka kalian bisa langsung memperhatikan pembilangnya, 3 dan 2. Antara 3 dan 2, yang lebih besar adalah 3. Oke, berarti langsung kasih tanda bahwa 3/5 ini lebih besar daripada 2/5. Masih ingat tanda seperti ini ya? Ini besar, B besar. Ini tanda ini adalah kecil. Kalau memang tarik garis jadi kecil. Selanjutnya 1/10 dan 5/10.
penyebutnya sama, berarti boleh langsung lihat angka pembilangnya. Pembilang yang besar antara 1 dan 5 adalah 5. Ya, berarti 1/10 ini lebih kecil daripada 5/10. Jelas? Ingat, lihat dulu penyebut di bawahnya. Penyebutnya sama, maka perhatikan pembilang di atasnya. 3 dan 2. Yang lebih besar adalah 3. Maka 3/6 lebih besar daripada 2/6. Oke? Oke, ini ada soal 5 nomor yang penyebutnya sama. Silakan kerjakan di buku tulis kalian. Coba perhatikan baik-baik. 2/7, 5/7, 4/8, 1/8, 6/15, 7/15, 9/20, 10/20, 3/4, 1/4. Jadi bandingkan pecahan-pecahan berikut ini. Oke, yang berikut adalah membandingkan pecahan yang penyebutnya berbeda. Perhatikan 6 dan 12. Ini penyebutnya berbeda. Ini penyebut 6 dan ini penyebut 12. Jika seperti ini, kita tidak bisa langsung membandingkan pembilangnya. Apa yang harus kita lakukan? Angka 6 dan 12 ini harus disamakan penyebutnya. Caranya adalah kita harus mencari angka atau bilangan yang bisa dibagi 6, bisa bagi 12. Saya mulai dengan 6 misalnya. Misalnya Mem pakai angka 6. 6 dibagi 6 bisa, tetapi 6 dibagi 12 tidak bisa. Maka angka 6 ini tidak bisa saya gunakan. Oke. Saya coba angka yang lain. Saya coba angka 12. Angka 12. 12 bisa dibagi 6? Bisa. 12 bisa dibagi 12? Bisa. Maka angka ini saya gunakan angka 12. Jadi nanti penyebutnya akan berubah menjadi 12. 6 nanti akan menjadi 12 dan 4 itu akan menjadi berapa? Caranya adalah 6, pikirkan 6 dikali berapa dapat 12. 6 dikali berapa dapat 12. Jadi 6 dikali berapa dapat 12. Jadi dikali 2 berarti dapat 12. Kalau di sini dikali 2, maka di atas juga harus dikali 2. Berarti 4 dikali 2 sama dengan 8. Taruh di sini angka 8. Oke. Sekarang ini 12. 12 dikali berapa dapat 12. 12 dikali 1. Berarti di atas juga harus dikali 1. 12 kali 1, 12. 2 dikali 1 dapat 2. Oke? Jadi sekarang penyebutnya sudah sama. Kalau sudah seperti ini, maka kita bisa langsung membandingkan pembilangnya. Pembilang 8 dan 2 yang besar adalah 8. Berarti kita bisa kasih tanda ini, mengangah, buka mulutnya ke angka yang besar, yaitu 8 dan 12. Oke? Oke, soal berikutnya 4/5 dan 8/10. Lihat penyebutnya berbeda. Penyebut berbeda.
Cari satu angka, satu bilangan yang bisa bagi 5, bagi 10. Angka yang tepat adalah angka 10. 10 bisa bagi 5, 10 bisa dibagi 10. Ya, selanjutnya berarti nanti semua penyebutnya akan menjadi penyebut 10. Nah, ingat cara yang tadi. 5 dikali berapa supaya menjadi 10? 5 dikali berapa menjadi 10? Ini dikali 2. Kalau penyebut dikali 2, maka pembilang juga dikali 2. 4 dikali 2, 8. Ini lagi. 10 dikali berapa menghasilkan 10? Dikali 1. Berarti 8 juga harus dikali 1. 8 dikali 1 hasilnya 8. 8 per 10, 8 per 10. Ya, berarti ini adalah tanda sama dengan. Oke? Oke, sekarang kerjakan soal berikut ini untuk pecahan yang penyebutnya berbeda. Silakan tulis soalnya di buku tulisnya.